Pria itu terkejut menemukan istrinya yang dia temukan di lokasi kebakaran kemarin. Ternyata adalah presiden wanita cantik yang belum pernah dia lihat di perusahaannya. Kalian ingin siapa yang pergi? Direktur Liu. Ternyata hanya sehari yang lalu, pria itu mengalami serangan mendadak dari petugas penegak hukum saat berjualan. Dalam kepanikan untuk melarikan diri, dia bertabrakan dengan mobil sport yang melaju ke arahnya. Wanita itu terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk menjenguk putrinya. Dia segera menggadaikan cincin kepada pria itu, memintanya untuk menghitung ganti rugi besok dan menghubunginya. Setelah itu, pemuda itu naik sepeda 3 roda untuk pergi ke rumah sakit melakukan pemeriksaan. Namun di jalan, dia melihat sebuah gedung apartemen terbakar hebat. Dia mengabaikan nasihat orang-orang di sekitarnya. Tanpa ragu, dia berlari ke dalam lokasi kebakaran. Dia menyelamatkan seorang gadis yang sekarat. Seketika, dia menjadi pahlawan besar di seluruh kota. Namun dia tidak menerima wawancara. Bahkan dia tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sebaliknya, dia diam-diam pergi ke rumah teman masa kecilnya dan menghidangkan hotpot. Teman masa kecilnya melihat dia kotor dan berdebu, mengira dia baru saja bekerja di tambang. Pemuda itu kemudian dengan tenang menceritakan pengalaman berliku malam ini. Teman masa kecilnya tidak bisa tidak mengagumi betapa beruntungnya dia. Dia juga memberitahu pemuda itu tentang pacarnya yang sedang belajar di luar negeri, yang akan pulang ke tanah air dengan kabar baik. Sebenarnya, teman masa kecilnya tidak terlalu optimis tentang hubungan mereka berdua, karena pemuda itu saat kuliah. Namun, dia adalah satu-satunya siswa di kelas yang diterima langsung ke program pascasarjana. Seandainya dia tidak memukul profesor untuk menyelamatkan pacarnya, dia sama sekali tidak akan dikeluarkan. Dan penghasilannya setiap bulan setelah berjualan juga semuanya diberikan kepada pacarnya yang belajar di luar negeri. Sementara dia sendiri hidup dalam kesulitan. Namun, dia tidak tahu bahwa wanita yang ingin dinikahinya ternyata sudah memiliki orang lain. Dan uang saku yang dia kirim setiap bulan juga telah dihabiskan oleh mereka berdua. Bahkan dia telah memblokir teman-teman di media sosialnya. Seandainya tidak ada teman bersama yang memberitahunya, pemuda itu tidak akan tahu bahwa pacarnya akan pulang ke negara. Dia yang polos bahkan mengira pacarnya ingin memberinya kejutan. Jadi dia dengan penuh sukacita bersiap untuk melamar pada hari itu. Keesokan harinya, pemuda itu menghubungi wanita yang menabraknya. Dia memberitahunya bahwa kerugian akibat merusak meja dan kursi kemarin adalah total 413 yuan. Memintanya untuk datang mengambil cincin dan uang tunai yang berlebih. Namun, wanita itu tidak bisa pergi karena anaknya sakit. Jadi mereka harus bertemu di rumah sakit. Saat pemuda itu bersiap untuk berangkat, dia menemukan bahwa cincin berlian itu tiba-tiba menghilang. Mengingat betapa wanita itu berulang kali mengingatkannya malam sebelumnya, harus menjaga cincin berlian ini dengan baik. Pemuda itu tahu bahwa cincin itu pasti sangat berharga. Jadi dia berusaha mengingat kembali garis waktu malam tadi. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah kehilangan cincin itu di lokasi kebakaran saat menyelamatkan orang. Kemudian dia segera bergegas kembali. Namun petugas pemadam kebakaran memberitahunya bahwa gedung ini memiliki risiko runtuhnya kembali kapan saja. Mereka bersikeras tidak membiarkannya masuk. Dia terpaksa pergi ke ruang rumah sakit untuk mencari wanita itu. Tak disangka, gadis itu memanggil, "Ayah, apakah ayah datang untuk melihatku?" Pemuda itu baru saja ingin membantah. Wanita itu berkata bahwa ayahnya sengaja pulang untuk menemuinya. Kemudian dia memanggil pemuda yang bingung itu keluar. Dia menjelaskan bahwa ayah dari putrinya telah meninggal dalam kecelakaan. Dia juga terus berbohong kepada putrinya bahwa ayahnya bekerja di luar negeri. Namun kali ini dia menderita leukemia dan hanya memiliki waktu 6 bulan lagi. Dia juga terus menginginkan untuk bertemu